Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmaninya, rohaninya, dan tentunya kondisi keuangannya. Jangan lupa lakukan financial check-up secara berkala ya. Nah, dalam video kali ini saya udah lama banget ya nggak bikin video yang long ya, kebanyakan short ya. Cuman akhirnya saya memutuskan membuat lagi nih ya, karena ya selain karena awal tahun ya. Video ini dibuat by the way tanggal 2 Januari 2024 jam 10.30 malam ya. Kebetulan ini adalah waktu-waktu yang cukup luang buat saya untuk membuat video. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena banyak banget yang nanya ke saya, halo sebagai mentor keuangan atau sebagai gudang emas dan perak ya. Jadi video ini akan saya upload di kedua channel YouTube saya. Harga emas nih bagaimana tahun 2024 dan seterusnya. Well, saya nggak terlalu memperhatikan sebenarnya harga emas itu bagaimana ya. Karena buat saya, kalau kita ada kebutuhan emas, maka kita akumulasi, kita beli sesuai kebutuhan dan kemampuan, ya udah simpen. Kalau ada kebutuhannya baru dijual. As simple as that ya. Nah, jadi saya nggak terlalu memperhatikan harga sebenarnya. Nah, berhubung teman-teman banyak menanyakan kepada saya mengenai harga, so check it out, oke? Baik teman-teman, sebenarnya ini bukan prediksi saya murni ya, namun saya mengambil dari salah satu video sumber yang banyak saya ikuti ya, yang saya ikuti petuah-petuahnya, wejangan-wejangan dan pendapatnya, yaitu dari Mike Maloney dari goldsilver.com ya, channel YouTube-nya bisa kalian ikuti, dan dari salah satu lembaga riset ya, namanya Incrementum. Nah, ini dari Ronald Stoverley. Ini juga banyak saya baca hasil risetnya, dan saya udah capture salah satu grafik ya di screen ini yang teman-teman bisa lihat dari tadi. Emang ini grafik apa sih? Jadi sebenarnya grafik ini sangat mudah untuk teman-teman baca sendiri dan bisa pahami. Jadi sebenarnya tanpa saya bacakan pun, tanpa saya analisakan kepada teman-teman bisa baca sendiri. Tapi by the way ya oke lah, biar enak ya, kita coba baca bersama. Tapi sebelum ke slide ini, saya udah coba ambil screenshot ya dari salah satu web yang saya juga sering ikuti ya untuk melihat harga emas. Jadi di goldprice.com ya. Kalau kita lihat di goldprice.com, terutama yang sebelah kanan ya guys ya, yang performa harga emas dalam US dollar. By the way ini gak muncul. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat 1 tahun ya, 1 tahun itu artinya dari 2 Januari 2023 tentunya, performa emas dalam US dollar 12,3%. Bad or not bad? Silakan dinilai sendiri. Kalau buat saya pribadi, it is a good ya. It's good. Kalau dalam IDR, nah, by the way ngeliatnya di sini ya, ini gold dalam USD ya, yang ini. Nah, kalau ini gold dalam IDR rupiah, setahun gimana guys? 10,73%, nggak terlalu buruk juga. Apalagi kalau teman-teman lihat yang 5 tahun ya, 71% dalam rupiah. Kalau dalam US dollar 59,69%. Ini juga nggak buruk. Nah, kalau kalian lihat di grafiknya ya, yang sebelah kiri ini, kalau dalam US dollar, lihat ini, dia naik, turun, naik, steady, ini kemungkinan akan naik lagi. Tapi kalau teman-teman lihat dalam rupiah, sepanjang 20 tahun ke belakang, grafiknya selalu uptrend. Oke, ini silakan disimpulkan sendiri. Disclaimer ya, ini saya tidak menyarankan apapun, beli, jual, apapun, selalu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, grafik berikutnya, screenshot berikutnya, ini apa ini? Ini kenapa saya screenshot ya? Oh, kalau yang tadi itu dalam USD rupiah, ini juga USD rupiah.
Oh, kalau yang tadi ini dalam per troy ounce guys, ya, per troy ounce satuannya ya. Ini kalau sekarang 2067 ya, per troy 2067 per troy ounce, kalau dirupiahkan sekitar 32 juta. Cuman karena kalau di Indonesia banyak kita pakai gram ya. Nah, ini saya buat gramnya biar gampang. 1 gram sekarang sekitar 1.029.000 rupiah atau 1.030 lah, anggap segitu. Ini harga spot. Kalau teman-teman ambil harga antam ya, kebanyakan di Indonesia pasti harganya nggak akan 1 gram 1.030.000. Kalau nggak salah mungkin bisa lebih karena ada ongkos cetak dan branding dan lain-lain ya, segala macam. Tapi grafiknya kalau kita bandingkan ya tentu saja sama, cuma tinggal pembaginya kan dalam ini gram naik turun naik, ini pun naik terus ya. So dua slide awal ini tentu menggambarkan bahwa performa emas ya selama 1 tahun cukup ini ya, cukup baik ya, 12% di dalam US dollar, dan 1 tahun di IDR sekitar 10,73%. Oke, iya, ini juga kemarin ada yang nanya juga sih kenapa nggak bahas perak lagi nih Mas Mentor atau Mas Gudang Mas. Emang kalau lihat bullion spot ya, nah ini dia bullion spot sebenarnya ngeluarin perak lagi ya, cuman bukan yang ini ya. Kelihatan nggak guys? Ini yang perak pas zaman kemerdekaan, pas ulang tahun Republik Indonesia. Oke. Bullion spot ya, salah satu produsen lokal perak yang saya sering beli, tapi kali ini kita beli yang ini aja, Antam. Mas Bambang atau Mas siapa? Lanjut. Nah, ini yang paling penting dari pembahasan kita malam hari ini ya. Jadi bagaimana ke depan harga emas ya. Nah, dari slide ini gampang, ini sebenarnya tinggal dibaca aja ya. What happens to gold when the Fed stops hiking rates? Jadi saya incrementum ya, karena ini grafik dari incrementum ya, ini sumbernya ya, incrementum AG. Nah, ini dia. Teman-teman bisa download secara gratis sebenarnya ya, asal mau membaca sekitar 400 halaman dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman atau bahasa Mandarin, silakan. Nah, karena isu atau apa ya, topik pembahasan mengenai the Fed rate ini sedang hangat-hangatnya ya. Terakhir di sekitar bulan kapan nih, ada FOMC yang terakhir itu bahkan mengatakan bahwa tahun 2024 ada 3 kali lagi cut rate. Jadi karena dianggap inflasi itu sudah mulai bisa ditangani, The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunganya di tahun 2024 dan 2025. Sampai, nah ini kalau dia ngomong ya, another 4 cuts in 2025, 3 more reduction in 2026. Kalau nggak salah 3 di 2024, 4 lagi di 2025, berarti 7, 8, 9, 10. 10 kali lagi mungkin ya, kalau saya nggak salah baca nih. Jadi pada akhirnya the Fed rate ini akan berada di 2 sampai 2,25%. Ya, itu target ya. Sekarang ada di 5,25 sampai 5,5%. Oke, berarti turun berapa nih? Turun kalau dari 5,25 aja turun ke 2 berarti turun 3,25%. Lumayan ya itu ya. Nah, kembali ke slide yang awal. Kalau dari ini 5,25 maka dia akan turun sampai ke tingkat ini ya, kurang lebih ya, sekitar berapa, 3,25 lah taruh ya, 3,25%. Nah, Mike dan Ronald ya ini memberikan kepada kita pandangan bahwa apabila the Fed rate yang di bundaran merah ini ya, 1, 2, dan 3 serta kemungkinan di 4 ya yang akan segera dimulai.
ini tanda dimulainya pause. Pause apa sih? Pause atau sebelumnya didahului dengan kenaikan the Fed rate di sini ya. Di sini naik dari 5,5 mungkin ke 6 ke 6,5 ya. Kemudian dari sini ini mungkin dari 1 hingga ke berapa nih? Ke 5,5 ya. Ini juga dari 0 malah ya, 0 sampai ke 2,5. Ini dari 0 sampai ke 5,5. Jadi sebelumnya didahului dengan kenaikan the Fed rate dan kemudian akan dimulai dengan pause, stop naik. Dan kita tahu beberapa kali the Fed sudah tidak menaikkan lagi suku bunganya. Dan apa yang terjadi setelah pause tersebut? Setelah pause, ini yang terjadi ya. Setelah pause akan diikuti dengan penurunan. Setelah pause sekitar berapa nih? 1 tahun kali ya, atau 6 berapa bulan penurunan. Ini juga pause penurunan. Dan ini mulai pause di 2023-2024 ini ya. Pause dan kemungkinan akan terjadi penurunan. Lalu emang kenapa kalau ada kalau terjadi penurunan ya? Kalau terjadi penurunan itulah tandanya emas itu performanya akan naik di sini. Ya. Jadi dimulainya pada saat pause. Itu digambarkan dari yang warna hijau ini, arsir warna hijau ya. Pause-nya mulai 2000 bulan Q1 mungkin mulai pause, dan disitulah emas naik 66% dari tahun 2000 sampai 2005 mungkin selama 5 tahun 66%. Pause kedua mulai tahun 2006 mungkin Q2 kali ya di sini, dan sampai dengan 2012 artinya 6 tahun naik 189%. Ini pun demikian 2019 sampai 2020 sekitar 1-2 tahun ya naik 50% di sini. Ini juga karena Covid sih ya ini ya. Tapi korelasinya yang digambarkan dalam grafik ini begitu mulai pause, inilah tanda dimulainya rally harga emas. Nah, itu yang harus dipegang sebagai pertimbangan ya untuk kita melihat prediksi harga emas ke depan. Begitu dia mulai pause, di sini rally dimulai. Begitu dia mulai pause, di sini rally emas dimulai. Begitu dia mulai pause, di sini rally dimulai. Dan di sini pause, disinilah rally harga emas akan dimulai. Apakah akan benar demikian? Wallahu alam. Tapi ya kalau kata grafik ini sih prediksinya demikian. Jadi kalau pada saat the Fed mulai mempause kenaikan harga interest rate-nya, maka di situ dimulailah rally harga emas. Jadi apakah harga emas akan naik di 2024 dan 2005 atau bahkan sampai 2006 begitu the Fed sampai menyentuh di angka berapa tadi, di 2%? Ya kita lihat aja. Kalau saran saya jangan terlalu gerusa-gerusu ya, lalu percaya dengan apa kata grafik ini, begitu pause dimulai harga emas akan segera naik, ya jangan terlalu dipercaya juga karena ini bisa aja salah ya. Tetap sesuaikan pembelian emas dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman ya. Cuman dengan adanya gambar grafik ini yang mengatakan data seperti yang tadi sudah kita bahas, maka teman-teman boleh aja nih memperbesar portofolio di emasnya, karena ada peluang untuk harga emas itu akan rally meningkat begitu the Fed menurunkan suku bunganya ya. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami ya silakan di komen aja, mana nggak ngerti nanti mungkin saya jelaskan lagi dengan bahasa yang lebih mudah lagi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.